Salam anugerah, bertemu kembali bersama dengan saya, Royke Lamtupa Kumual, dalam mata kuliah Teologi Lintas Budaya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar memahami bagaimana teologi lintas budaya ini penting untuk dipelajari. Dan sekarang, pada pertemuan hari ini, kita akan masuk pada dasar teologisnya. Artinya, bahwa pembahasan ini bukan hanya didasarkan pada kebutuhan sosial atau perkembangan dunia modern saja, tetapi memiliki dasar yang jelas di dalam firman Tuhan. Salah satu bagian penting yang menjadi dasar pembahasan ini itu terdapat dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20. Nah, dalam bagian ini, Paulus menjelaskan tentang pelayanan pendamaian yang berasal dari Allah dan dipercayakan kepada orang percaya. Nah, kalau kita melihat konteks pasalnya, Paulus sedang menjelaskan identitas dan tanggung jawab orang percaya sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Jadi fokus pembahasannya bukan sekedar perubahan moral manusia, tetapi karya Allah yang mendamaikan manusia berdosa dengan dirinya melalui Kristus. Dari sinilah muncul konsep pelayanan pendamaian. Injil bukan sekedar ajaran agama, tetapi berita bahwa Allah menyediakan jalan pendamaian bagi manusia melalui karya Kristus. Karena itu, pelayanan lintas budaya sebenarnya berhubungan langsung dengan misi pendamaian Allah kepada dunia. Injil tidak diberikan hanya untuk satu kelompok tertentu saja. Masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hal ini panjang lebar. Tetapi Injil diberikan untuk semua manusia. Itulah sebabnya pelayanan Kristen memiliki dimensi lintas bangsa dan lintas budaya. Orang percaya dipanggil untuk menjadi pembawa berita pendamaian tersebut kepada dunia ini. Mari kita lihat yang pertama, yaitu Allah sekarang menyatakan pelayanan pendamaian kepada semua bangsa, di mana orang percaya dipanggil menjadi utusan-utusan Kristus. Pada bagian ini, Paulus menjelaskan bahwa sumber pelayanan berasal dari Allah sendiri. Manusia tidak menciptakan jalan keselamatan. Allah yang mengambil inisiatif untuk mendamaikan manusia dengan dirinya melalui Kristus. Kata pendamaian menunjukkan bahwa sebelumnya ada keterpisahan antara manusia berdosa dengan Allah. Karena dosa, manusia berada dalam kondisi terpisah dari Allah dan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi melalui Kristus, Allah menyediakan jalan pendamaian itu. Kemudian Paulus menjelaskan bahwa orang percaya sekarang dipanggil menjadi utusan-utusan Kristus. Artinya, orang percaya menerima tanggung jawab untuk memberitakan berita pendamaian tersebut kepada dunia. Seorang utusan membawa pesan dari pihak yang mengutusnya. Jadi fokus pelayanan bukan membawa pendapat pribadi, bukan membawa budaya pribadi, atau kepentingan manusia, tetapi membawa berita Injil dari Allah kepada manusia. Berita Injil itulah yang sangat penting dijelaskan Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Paulus berkata, "Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci." Perhatikan bahwa Paulus secara langsung menyebut berita ini sebagai yang sangat penting. Tidak ada bagian lain yang menjelaskan inti berita Injil dengan penekanan sejelas ini. Karena itu, pusat pemberitaan gereja bukan filsafat manusia, bukannya budaya tertentu, bukannya sekedar motivasi hidup, melainkan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus sebagai dasar keselamatan manusia, atau singkatnya MKB. Mati, kubur, bangkit. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, berita Injil inilah yang harus diberitakan kepada semua manusia.
Ketika seseorang mendengarkan Injil tersebut, lalu mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya, maka keselamatan diberikan kepadanya oleh kasih karunia Allah. Keselamatan bukan diperoleh karena usaha manusia, di mana kita mencoba untuk menjadi baik. Bukan karena tradisi agama, dan bukan juga karena perbuatan manusia. Tetapi keselamatan ini didapatkan karena iman kepada karya Kristus yang sudah selesai di kayu salib. Karena itu, inti pelayanan gereja bukan pertama-tama membawa manusia ke budaya gereja tertentu, tetapi membawa manusia percaya kepada Kristus melalui berita Injil yang sangat penting itu. Itulah sebabnya pelayanan lintas budaya harus tetap berpusat pada Injil tersebut. Metode penyampaian boleh berbeda sesuai konteks budaya, tetapi isi berita yang diberitakan tidak berubah. Orang percaya boleh memakai bahasa yang berbeda, boleh juga pakai pendekatan yang berbeda atau media yang berbeda, tetapi inti Injil harus tetap sama, bahwa Kristus mati karena dosa manusia. Dia dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Jadi, ketika gereja melayani berbagai bangsa dan budaya, yang terutama harus dibawa bukan identitas budaya manusia, tetapi berita Injil yang sangat penting itu. Nah, dalam konteks teologi lintas budaya, bagian ini sangat penting. Ketika Injil dibawa kepada berbagai bangsa dan budaya, yang dibawa bukannya budaya tertentu, melainkan berita pendamaian Allah. Contohnya, seorang pelayan Tuhan mungkin berasal dari budaya tertentu, ya, tetapi ia tidak dipanggil untuk menjadikan budayanya sebagai standar keselamatan. Yang menjadi pusat pelayanan tetap Injil Kristus. Karena itu, pelayanan lintas budaya harus selalu berfokus pada berita keselamatan, bukan pada dominasi budaya manusia. Yang kedua, pelayanan itu dipercayakan kepada gereja tubuh Kristus. Bagian kedua ini menunjukkan bahwa pelayanan pendamaian dipercayakan kepada gereja tubuh Kristus. Artinya, bahwa pelayanan Injil pada masa sekarang itu dijalankan melalui orang-orang percaya yang berada di dalam Kristus. Dan gereja bukan sekedar organisasi sosial atau perkumpulan agama, tapi komunitas rohani yang dipanggil untuk memberitakan anugerah Allah kepada dunia. Nah, kalau kita perhatikan, Paulus tidak menempatkan gereja hanya sebagai tempat ibadah, tapi sebagai alat pelayanan Allah di dunia, di mana gereja dipanggil hadir di tengah masyarakat untuk membawa berita keselamatan. Nah, karena itu gereja nggak boleh hanya berfokus pada dirinya sendiri atau sibuk dengan urusan internal semata. Gereja memiliki tanggung jawab untuk menjaga manusia dari berbagai latar belakang budaya dan kehidupan. Nah, dalam pelayanan yang nyata, ya, ini berarti gereja perlu belajar untuk memahami masyarakat yang dilayaninya. Gereja perlu memiliki kepekaan terhadap kondisi sosial, kondisi bahasa, dan juga pola pikir masyarakat tanpa kehilangan kebenaran firman Tuhan. Jadi, memahami sebuah budaya bukan berarti gereja menyesuaikan Injil dengan dunia, tidak. Tetapi supaya Injil dapat dijelaskan dengan jelas dan dimengerti oleh manusia yang hidup dalam budaya tertentu. Yang ketiga, dinyatakan secara khusus kepada Paulus, dan fokus pelayanan bukan membangun kerajaan Israel duniawi, tetapi memberitakan anugerah keselamatan. Nah, pada bagian ini sangat penting untuk kita pahami, karena Paulus menjelaskan bahwa pelayanan pendamaian tersebut dinyatakan secara khusus kepadanya sebagai rasul bagi bangsa-bangsa lain. Dalam surat-surat Paulus terlihat
bahwa Allah sedang membuka jalan keselamatan kepada semua bangsa melalui pemberitaan Injil anugerah. Karena itu pelayanan Paulus banyak berfokus menjangkau orang-orang non-Yahudi dari berbagai latar belakang budaya. Fokus pelayanan ini bukan membangun kerajaan Israel secara politik atau duniawi, tetapi memberitakan keselamatan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Kristus. Ini sebabnya pelayanan Paulus sering menembus batas budaya, bahasa, dan juga bangsa. Dia memberitakan Injil di tengah masyarakat Yunani, di masyarakat Romawi, dan berbagai kelompok lain dengan pendekatan yang dapat dipahami oleh mereka, tapi tanpa mengubah isi Injil itu sendiri. Disinilah kita melihat hubungan kuat dengan teologi lintas budaya. Pelayanan Kristen dipanggil untuk menjangkau semua manusia dengan berita anugerah keselamatan. Metode komunikasi dapat menyesuaikan konteks masyarakat, tapi pusat pemberitaan tetap Kristus dan karya keselamatannya. Jadi, pelayanan lintas budaya bukan sekedar kemampuan beradaptasi dengan budaya, melainkan bagian dari tanggung jawab memberitakan Injil kepada dunia secara benar, jelas, dan penuh hikmat.